Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang As-Sunnah pada mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Muhammad Arif SPD MPD. Kelompok kami sendiri beranggotakan Fenty Nur Safitri dan Maria Ulfa. Yuk lanjut. Materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai pengertian As-Sunnah, kehujahan As-Sunnah, fungsi dan kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran, macam-macam dari As-Sunnah, serta bagaimana metode periwayatan As-Sunnah dan perbedaan hadis dan Sunnah itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Sunnah. Pengertian Sunnah sendiri bisa dilihat dari 3 disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu hadis. Para ahli hadis mengidentifikasikan sunnah dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan ilmu usul fikih, menurut ulama ahli usul fikih, sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Dan ilmu fikih mengartikan sunnah menurut ahli fikih hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih. Akan tetapi, istilah sunnah dalam fikih juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklifi, yang berarti suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Yang kedua, kehujahan sunnah. Umat Islam telah sepakat bahwa apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takriri, dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum-hukum Islam dan sebagai tuntunan, serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang sahih yang menunjukkan kepastian tentang kebenaran, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslimin. Ya, berikut dalil-dalil yang menetapkan sunnah dapat dijadikan hujjah sebagai sumber hukum. Yang pertama yaitu dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul SAW dengan ungkapan yang berbeda-beda. Misalnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 32, An-Nisa ayat 80, dan Al-Ahzab ayat 36. Yang kedua, dalil As-Sunnah. Tidak sedikit hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang kepada As-Sunnah. Di antaranya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya telah didatangkan kepadaku Al-Quran, dan yang sepertinya bersama Al-Quran, yaitu telah diberikan kepadaku yang sepertinya berupa Al-Sunnah." Yang ketiga, ijma sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat jika mendapatkan satu permasalahan, mereka mencarinya dari Al-Quran. Dan jika tidak mendapatkan dari Al-Quran, mereka bertanya-tanya kepada sahabat lain. Mungkin di antara mereka yang ada yang hafal dan ingat. Kemudian hal tersebut dijadikan ketetapan hukum sesuai dengan yang disampaikan sahabat kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar, juga Umar bin Khattab, dan para sahabat lain serta para tabi'in. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang menolak dan mengingkari bahwa sunnah Rasulullah wajib diikuti. Dan yang keempat yaitu logika. Al-Quran memerintahkan kepada manusia beberapa kewajiban, pada umumnya bersifat global, tidak terperinci baik caranya maupun syarat-syaratnya. Misalnya tentang sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Hal ini perlu pada penjelasan sehingga tidak salah dalam melaksanakannya. Maka kehadiran sunnah merupakan penjelas terhadap kemujmalan Al-Quran. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi dan kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Ada 3, yaitu di mana sunnah sebagai ta'kid atau penguat Al-Quran. Dapat kita ketahui hukum Islam disandarkan kepada 2 sumber, yaitu sumber hukum Islam yang pertama dapat kita ketahui sebelumnya di presentasi kelompok 1, yaitu Al-Quran, dan yang ini adalah yang sumber hukum kedua, yaitu sunnah. Jadi tidak heran lagi kalau banyak sekali sunnah yang menerangkan tentang kewajiban, misalnya seperti sholat, zakat, puasa, larang musyrik, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu sunnah sebagai penjelas Al-Quran.
Sunnah adalah penjelas sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, telah kami turunkan kitab kepadamu untuk memberikan penjelas tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka supaya mereka berpikir. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Selanjutnya yang ketiga yaitu sunnah sebagai musyari atau pembuat syariat. Tidak diragukan lagi merupakan pembuat syariat dari yang tidak ada dalam Al-Quran, misalnya seperti diwajibkannya zakat fitrah, disunahkannya akikah, dan lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang macam-macam sunnah, di mana ada 3 macam, yaitu yang pertama sunnah qauliyah atau perkataan Nabi, yaitu hadis-hadis Rasul yang beliau katakan dalam berbagai tujuan dan konteks yang memuat berbagai maksud syara, baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak, maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi, di mana segala perbuatan Rasul atau pekerjaannya yang dipahami dan dilakukan Nabi diikuti umatnya sampai kepada kita. Macam-macam sunnah yang ketiga yaitu sunnah taqririyah. Bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun, Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal ini merupakan pengakuan dari Nabi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang metode periwayatan sunnah. Sudah kita ketahui ada 3 macam sunnah tersebut. Nah, jadi sunnah tersebut disampaikan dan disebarluaskan oleh yang melihat, mendengar, menerima, dan mengalami dari Nabi secara beranting melalui pemberitaan atau khobar hingga sampai kepada orang yang mengumpulkan, menuliskan, dan membukukan sekitar pada abad ketiga Hijriah. Para ulama mengklasifikasikan sunnah itu berdasarkan kekuatan khobar tersebut dan membagi pada 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada khobar mutawatir, yaitu khobar yang disampaikan secara berkesinambungan oleh banyak orang yang kuantitasnya untuk setiap sambungan mencapai jumlah tertentu yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong. Yang kedua yaitu khobar masyhur, yaitu kabar yang diterima dari Nabi oleh beberapa orang sahabat kemudian disampaikan kepada orang banyak, yang untuk selanjutnya disampaikan pula kepada orang banyak yang jumlahnya mencapai ukuran batas khobar mutawatir. Yang ketiga, khobar ahad, yaitu khobar yang disampaikan dan diterima dari Nabi secara perorangan dan dilanjutkan periwayatannya sampai kepada perawi akhir secara perorangan pula. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan sunnah dan hadis. Ini merupakan tambahan materi dari kami, di mana sunnah adalah nama amaliyah yang mutawatir. Ini cara Rasul melaksanakan ibadah yang dinukil kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula. Sedangkan hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun hanya sekali saja dalam hidup, dan diriwayatkan hanya seorang. Jadi hadis dan khobar berorientasi kepada ucapan, sedangkan sunnah berorientasi kepada perbuatan. Nah, jadi itu perbedaan hadis dan sunnah.